Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ala qulubil mu'minina wal mu'minat wa arzaqana Allah fi kulli yawmin bi rizqin halalin thayyib وأرزقنا عمرا طويلا وأعطانا وعدا جميلا لأن نجتمع في هذه الليلة لنعقد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada malam hari ini, malam yang ke-29, kalau tidak salah, artinya kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, pada malam ini, walaupun di ujung bulan, walaupun mendekati akhir bulan, atau kalau malam ini 29 bulan ini berakhir, maka malam ini malam terakhir bulan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bisa menghadiri undangan panitia Masjid Al-Jihad Purworejo dalam rangka kegiatan memperingati atau berulang tahun baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya berkat perjuangan Rasulullah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan, bisa mencintai Rasulullah dengan melantunkan syair-syair kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ulun hormati panitia Masjid Al-Jihad yang pada kesempatan ini mengundang kami untuk sama-sama memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid ini. Yang ulun hormati seluruh tokoh agama di sekitar Masjid Al-Jihad atau Purworejo ini, yang ulun hormati tokoh agama, para asatid, alim ulama, tokoh adat atau tokoh pemuda di sekitar Purworejo ini yang pada malam hari ini bisa berhadir dalam acara peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati dan sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال في آيات أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال في آية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Wa man 'azzama maulidi faqad ahya sunnati." Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mungkin ulun tidak pantas berdiri di hadapan di sini. Ada Ustaz Zaidi, Pak Haji Udin, juga tokoh-tokoh pembaca ini. Namun mohon izin dan mohon ampun dan maaf, nah ulun pada malam hari tidak menceramahi pihak. Sebelum ulun mungkin berbicara lebih jauh, ulun minta izin, ulun tidak menceramahi pihak sekalian, tapi ulun hanya ingin sama-sama kita mengingat kembali tentang kelahiran Rasulullah, atau hanya untuk kita bernostalgia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syair dan dengan tausiah. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin pian kekanakan pun sudah tahu, kekanakan yang kecil-kecil sudah mengerti, ya, sudah jelas pelajaran agama di sekolah-sekolah dan di tempat-tempat lembaga pendidikan. Siapa itu Rasulullah, siapa itu ayah beliau dan sebagainya. Namun kita pada kesempatan ini kita hanya mengambil hikmah daripada apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan lebih-lebih kita akan ingin dengan yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau malam ini Bapak Ibu sekalian berniat dari rumah ingin melihat penceramahnya atau yang namanya saubari, kalau pian niat melihat ulun, ya, atau mungkin lama nggak ketemu, kata Pak ini, Pak lama pian nggak kelihatan, nggak ketemu. Nah, yang namanya tinggal di tengah hutan, bersemedi di tengah hutan, bersemayam di tengah hutan, yang lama nggak kelihatan ke kota gitu. Nah, mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Kalau niatnya ingin melihat ulun pada malam ini, tentunya salah. Tapi kita sama-sama pada adalah ingin apa Bu? Ingin apa Kia? Bapaknya ingin apa? Ibunya bingung, bapaknya tambah bingung. Ulun yakin pada malam hari ini niat semua yang hadir ini bukan hanya ibu dan bapak saja, yang anak kecil pun malam ini akan ingin bernostalgia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nostalgia itu apa ya? Oh ya, mengingat. Nah betul. Bernostalgia, mengingat cinta masa lalu. Ya, kalau pian dulu punya gebetan, nah anak muda ini punya gebetan, bahasa zaman now gebetan. Nah, bernostalgia masa-masa lalu, maka kita bernostalgia dengan Rasulullah SAW melewati syair-syair beliau, melewati peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak di rumah? Bisa. Bernostalgia dengan Rasulullah bukan hanya di masjid, di musala, di masjid, di laga, di surau, di tempat-tempat ibadah lainnya, ataupun sambil menyedap air. Tahu Kia tuh apa ya? Sambil menyedap air, bisa nggak bernostalgia dengan Rasulullah? Bisa. Sambil menyedap air, sambil mulut mata, Allahu itu bernostalgia atau bersalawat, atau mungkin dalam bahasa ulum berteleponan dengan Rasulullah. Ya,
berteleponan dengan Rasulullah. Oh, kalau sekarang anak muda berteleponan ambil HP, chatting-chattingannya, WA dan sebagainya, atau halo yang lagi di mana? Lagi di WC bang. Ngapain? Lagi mikirkan pian bang. Padahal mikirkan apa yang keluar dari pantatnya. Karena sang pacar yang menelpon, gitu. Akhirnya ngomongnya mengingat dia, padahal mengingat lagi si kuning keluar dari knalpot. Ya. Orang bernostalgia berarti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya sholatan ya Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas salawat atau Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat 10 kali lipat. Ini ganjarannya orang yang bersalawat. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bersalawat dianggap orang yang cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kita hari ini kena hidayah Allah. Kita hari ini mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang lain mengorbankan pekerjaan yang malam ini harus dikerjakan, atau tugas kantor yang dikerjakan malam ini harus ditinggalkan demi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam ayat ini ulun menyimpulkan ada 6 termasuk orang yang mendapatkan hidayah dalam ayat ini. Innama ya'muru masajidallah. Yang pertama adalah orang yang memakmurkan masjid. Amil, meramaikan. Kalau meramaikan dari membangun, nah saat ini kita sedang membangun masjid kita, ya kan? Yang dimaksud meramaikan membangunnya. Setelah terbangun masjid dengan panitianya, dengan tata tertib administrasinya, mungkin dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di masjid ini. Selain itu apa? Membangun masjid dengan mengisinya 5 waktu berjamaah. Banyak masjid yang dibangun mewah sekali, bertingkat 2, bahkan kadang-kadang tingkat 3, ya, mewah. Kita sudah melihat di mana-mana sekarang, apalagi di Kalimantan Selatan. Kalau kita ke banyak masjid-masjid itu sudah masjidnya berubah-ubah dengan mewah dan bagus. Artinya minat masyarakat Muslim membangun masjid itu nomor 1, hebat. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, orang lebih percaya memberikan infak sedekahnya kepada masjid daripada ke pondok pesantren. Mohon maaf. Orang lebih percaya kepada masjid untuk membangunnya semewah-mewahnya, tetapi membangun umatnya yang untuk mengisi masjidnya itu orang
maaf sekali lagi, ulun tidak menyinggung siapa-siapa. Padahal orang yang berada di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, di pondok pesantren-pesantren atau di madrasah sanawiyah dan ada, itu orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu. Sering kita terabaikan, sangat sering terlupakan. Lalu masjid tanpa ada penghuni, pengisi, pemakmur masjid, kira-kira masjid itu akan kosong. Mohon maaf, mungkin yang pernah membangun masjid di Tumbang Tujang, ulun pada tahun 97 sampai 2000 berada di Tumbang Tujang. Itu masjidnya peninggalan para donatur yang ketika itu mencari gaul kalau salah tahun 90-an. Ada Masjid Al-Hidayah namanya. Ulun anggap mewah ketika itu, di zaman itu, di kampung itu. Ditinggal oleh para pencari gaul atau pengusaha-pengusaha gaul atau pedagang-pedagang itu, namun sangat disayangkan. Ketika ulun tahun 97 masuk kampung itu, percaya dan tidak percaya, tahun 2000 pernah ulun mengalami, ulun muazzin, ulun khatib, ulun imam. Ada makmum sekitar 6 orang. So, biar azan kada bisa, biar imam kada bisa, sudahnya khatib lah. Ini di tahun 97. Bahkan tahun 97 itu pun ketika orang muslim meninggal dunia, saya sedang membaca Yasin, di belakang saya apa yang terjadi? Ini baru pertama datang ke Tumbang Tujang. Apa yang terjadi? Setelah saya satu kali baca Yasin, mohon maaf bagi yang tidak baca Yasin mungkin ya, artinya mungkin tradisi saya ketika orang meninggal baca Yasin di depan mayit ya. Satu kali baca Yasin aman masih. 2 kali baca Yasin, nggak ada juga yang mendekati saya baca Yasin, mendekati mayat itu. Ternyata setelah yang kedua kali, apa yang terjadi? Di belakang saya lagi sambil menyilik ketahuan bahasa Pakumpai, apa yang terjadi? Ternyata di belakang saya itu mengelepuk ibu-ibu, kakek-kakek, pemuda-pemudi itu sedang berjudi di belakang saya. Tahun 97 zaman modern. Ketika saya pertama kali masuk bar itu, terus saya baca sampai 3 kali. Akhirnya saya berhenti baca Al-Quran atau baca Yasin 3 kali cukup. Sehingga berpikirlah saya, ini mau ditegur, mau diapakan. Yang judi, nenek-nenek, kai-kai, tokoh-tokoh, pemuda dan pemudi, mayit di hadapan seperti ini. Hanya berpikir malam itu, kalau aku suruh berhenti, aku ini orang baru di situ. Kalau ditampal orang, kada sambuli membahas Pakumpai itu, ya lah. Dibiarkan itu salah, ditegur juga salah. Akhirnya kurang lebih sekitar jam 12 malam, sambil saya melihat kondisi masyarakat seperti itu, kita biarkan mereka berjudi di hadapan kita. Alhamdulillah jam 12 malam saya kesangkut juga pulang ke rumah. Besok pagi baru saya ke sini karena diamanatkan untuk melaksanakan fardu kifayah. Pagi-pagi kembali ke situ, selesaikanlah pemakaman dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah itu? Malam 3 hari 3 malam itu berjudi, siang dan malam. Yang meninggal siapa? Umat muslim. Itu tahun 97 sekitar bulan Juli saya masuk kemarau panjang. Ya, kemarau panjang waktu itu. Sebulan kemudian terjadi lagi ada yang meninggal dunia, diserahkan kepada kita. Namun kesempatan kedua kali hanya saya kumpulkan ahli waris. Pak Bu, mohon maaf,
kalau sampean menyerahkan ke saya, ada permintaan saya satu. Apa permintaan pian? Ulun tidak minta duit, ulun tidak minta upah, ulun tidak minta apa-apa. Apa permintaan pian? Satu saja ulun minta. Tolong ketika masih mayit belum dimakamkan atau masih mayit di rumah yang berduka, tolong tidak ada perjudian di dalam rumah ini. Kalau pian mau berjudi, silakan di sebelah rumah. Ulun silakan di sebelah rumah. Silakan berjudi. Tapi tolong ini ada mayit dulu, tolong jangan. Apa yang terjadi? Jawaban mereka, Ustaz, mohon maaf kami tidak mengerti itu, makanya kami melakukan. Karena tidak ada yang membimbing kami, tidak ada yang mengarahkan kami, tidak ada yang memberikan masukan tentang agama kepada kami. Ternyata alhamdulillah enak diajak. Alhamdulillah 2 tahun setengah saya tinggalkan dalam kondisi sudah ada sholat hadiah yasinan dan baca Al-Fatihah. Wallahu alam sampai sekarang. Ya, karena yang menggantikan saya itu sangat susah. Yang mau tumpang tujang itu. Nah itu. Bahkan pernah saya tawari teman-teman saya, kamu mau minta gaji berapa? 5 juta. Asal kamu mau masuk ke bank tujang. Sini ada yang mau tumpang tujang? Ada ya? Nggak ada. Ini orang Perjauh nggak berani ketemu tujang, apalagi orang Banjar kejauhan. Ada yang mau. Sekarang kalau dari Pondok Pian ke Tumpang Tujang berapa lama? Lumayan, kurang lebih 1 hari lagi lah perjalanan. Malah mundur dan mundur. Banyak sudah. Nah ini apa ini? Kurang dakwah kita. Kadang-kadang kita yang kita perhatikan, kita bangun masjid dengan mewah, kita bina masjid oleh panitianya, namun lupa kita membina umatnya itu sendiri untuk pengisi pemakmur masjid itu. Bapak Ibu, belum tidak mengarahkan, silakan berinfak, bersedekah kepada masjid, silakan, tapi jangan lupa ada yang juga kita perhatikan bersama, pendidikan agama, bukan hanya pesantren, tetapi madrasah pun juga diperhatikan. Pendidikan TVA, ini sering yang kita lupakan. Karena inilah orang-orang yang dalam Al-Quran yang akan salah satu yang disebut dalam Al-Quran itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengurus masjid Allah, memakmurkan masjid. Betul Bapak Ibu sekalian, berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, membangun masjid, membangun sarana ibadah dan sebagainya. Allah berjanji dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam ayat ini Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan, misal, contoh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah kamatsali habbah, persis seperti sebutir padi. Kamatsali habbah dalam Al-Quran ini seperti sebutir padi. Sebutir itu ya sebiji beras lah gitu aja. Kalau kita bahas mungkin kita nggak tahu padi sini. Di kota mungkin iya Pak Haji Musa ini pun melihat padi mungkin setahun ini ada nggak melihat padi? Nggak kan? Kalau melihat berasnya hari-hari betul. Kalau padinya angkat tangan, siapa yang melihat padi dalam tahun ini? Angkat tangan. Hingga Pak Haji Haidir tuh bilang yang rumahnya dekat Bulog, ada nggak yang dekat Bulog? Ada nggak? Nggak ada. Kalau saya sering melihat padi. Kenapa? Karena saya sering beli beras Bulog di kantor Bulog. Jadi ada, kalau bahasa itu apa? Angkahannya yang dia. Karena sering beli beras Bulog Pak Haji, karena makanannya beras Bulog. Nah, jadi melihat padinya pun di situ. Ya, kalau di Nanusuk kalau ke ladang juga nggak ikut ke ladang saya. Nah itu, kecuali ada orang kata ini padi
Alhamdulillah saya nggak pernah saya dikasih padi ya. Selama di pesantren sejak 2004 sampai 2020, 16 tahun kurang lebih, saya kira belum ada orang pesantren ini Pak Ustaz padi sekuintal yang ada paling tuh Pak Ustaz itu bihas bahwa nah itu 10 di shop. Nah, bisa kita bahas Pak Upai lah, padilah. Karena dalam Pak Upai sebagian sini kan. Kama tali hamba Allah mencontohkan sama sebutir padi. Anbatat sab'a hasanatu, ketika kita tanam sebutir padi ini maka akan menumbuhkan anbatat sab'a hasanatu, 7 tangkai. Satu kita tanam maka akan tumbuh 7 tangkai. Banyak tuh. Sab'a hasanatu fi kulli sumbulatin Allah, setiap tangkainya maka berbuah atau menumbuhkan 100 butir padi. Satu biji ini jauh ya, ini jauh. Anggap kita seperti padi, kita tanam sebiji jauh ini, maka jauh ini akan tumbuh ya, akan tumbuh pohonnya, maka ada 7 cabang gitu aja. Kalau pohon kan nggak tangkai ya, kalau pohon ada 7 cabang atau dahan-dahan, anggaplah 7 dahan. Setiap dahannya terisi atau berbuah 100 biji atau 5 orang. Berarti sebutir padi kita tanam maka akan dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ini orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi di jalan Allah itu macam-macam. Ada masjid, ada madrasah, bahkan sarana jalan kayak jembatan itu pun bisa dianggap adalah sebagai sarana untuk ibadah. Kenapa? Karena orang mau berangkat nyebrang sungai salat Jumat, salat berjamaah itu melewati jembatan itu misalnya, maka itu termasuk ibadah untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di pesantren, bukan hanya di masjid saja, tidak. Tidak. Bapak Ibu sekalian, itu ganjaran yang terhitung secara matematika atau matematis. Satu akan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan atau mempunyai buahnya 100, maka menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di ujung ayat itu Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah tak terbatas dan tak terhingga. Kalau kehendak kita, berapa kita balas? Sebanyak-banyaknya kan? Sebanyak-banyaknya. Ulun sedikit bercerita, karena ulun mengalami ini. Karena ulun punya pondok pesantren, artinya bergerak di jalan Allah. Tahun 2008 saya masuk Danau Usung, tahun 2004. 2008 ada seorang masyarakat atau orang Danau Usung datang ke rumah. Ustaz, tolong kalian pak tanah ada 2 hektar, berapa harganya? Saya tanya, 3 juta Ustaz, 2 hektar. Waktu 2008 2 hektar 3 juta. Tanahnya saat ini di Jalan Bandara ini. Nah, Jalan Bandara yang jalur 2 di Danau Usung sana Pondok Pesantren. Kenapa biar menjual tanah? Kami perlu duit Ustaz. Lalu apa? Pak, ulun ini kada besi duit. Ulun bukan orang sugih,
Bila pian mau, ini ada emas bini ulun, kalung bini ulun 10 gram. Dulu menurut pembelinya kwitansinya 3 juta 10 gram itu. Tahun 2008 itu 3 juta 10 gram. Ulun udah ada pakai duit tapi batal dengan emas 10 gram. Ini kwitansinya 3 juta nilainya. Bila pian jual ke toko emas bernilai 3 juta, pas 10 juta hendaknya kan. Kalau pian jual lebih pada 3 juta, untung pian. Kalau pian jual 3 juta kurang daripada 3 juta, balikan. Ya kan? Artinya kita membeli tanah 2 hektar dengan 10 gram emas. Deal terjadilah. Beberapa hari kemudian datang lagi seorang tua lagi. Rupanya Pak Kapal ke kampung, dikira ulun tuh berduit. Datang lagi, Pak, kekayaan Pak, tanah ini ada 2 hektar, berapa harganya? 3 juta kayak si Anu kemarin. Nah, berapa si utuh itu? Ulun ini kan ada berduit. Mah, siapalah, takoni mamanya. Dek, ini ada lagi orang datang 3 juta lagi minta. Apa yang kita lepas gitu? Lapaslah cincin mamanya, bernilai juga kurang lebih seperti itu. Ternyata datang lagi, rupanya terkumpul 11 hektar. 2008 terkumpul 11 hektar dengan harga murah. 2010 ternyata harga tanah melunjak luar biasa di sana karena ada jalan bandara. Berapa harganya? 100.000 satu meter. Kalau 100.000 satu meter pada 2010, 1 hektar tadi belinya 1.500.000. Kalau 100.000 satu meter berarti bernilai 1 miliar ya 1 hektar. Pak, saya membeli 1.500.000 setelah 2 tahun 2008, 2009, 2010 tanah dengan bernilai 1.500.000 menjadi 1 miliar. Alhamdulillah pada tahun ini saya menjual tanah. Ada orang datang, Pak, minta bagi Pak tanah. Orang rumah, berapa orang rumah? Saya ada 12 kali 20. Pokoknya ada tanahnya. Berapa pian mantak Pak? 250.000 semeter. Apa yang terjadi? Saya kira menawar tadi Pak Haji. Sekalinya tinggi Pak, menawar tidak. Jadi Pak, kena ulun duitnya. Ternyata hitung-hitung sekian juta. Apa yang terjadi? Pak, kurang lagi Pak tambahan Pak dari 15 meter terjadi. Nah, bukan takut dengan harga 250 tadi. Ternyata dia minta tambah lebih besar. Dari 12 meter menjadi 15 meter. Bertambah duitnya ulun tuh. Dari 1.500.000 2008 sampai 2020 ternyata bernilai yang 1.500.000 satu hektar bernilai 2,5 miliar. Siapa yang melipat gandakan itu? Ini janjinya Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tadi. Orang yang melakukan harta di jalan Allah dan anbatat sab'a sanabila. 1 bukan 7 jadi 700. Ini ulun rasakan, mobil laras ulun itu hasil daripada itu. Jadi ulun kalau Pak nyaman, pas sebalik itu bisa pesantren, bisa makan di pesantren sama. Ya Allah. Makanya ulun Pak Haji kada minta bantuan ke masyarakat. Ya. Mungkin sampai dipalsukan orang ya. Orang yang meminta nama pesantren saya beberapa kali ketemu kami. Bahkan pernah saya laporkan kepada polisi di luar itu. Waktu itu Pak Lalu, Kasat Dimas ya pasti. Karena kami tidak meminta ke masyarakat, tapi kalau dibagi orang terima. Haji Haidar takut. Haji Haidar, pondok piatu mana di mana sumbangan? Amun dibagi menerima, amun kada dibagi kami minta. Banyak orang berkata itu sebelum memberi, Pak, mananya lah pondok pian bisa dengan sumbangan
Bisa. Tapi kami dengar kita sudah menerima, meminta tidak, diberi menerima. Kenapa? Karena orang bersedekah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk ikut berlomba-lomba dalam menafkahkan harta di jalan Allah. Kenapa saya semua melarang? Kenapa saya tidak menerima? Karena itu jalannya orang-orang yang berduit, para hartawan untuk menafkahkan harta, berjuang di jalan Allah. Kami para ustaz di pesantren Zamanul, mungkin Pak Haji Ismail dan sebagainya, ustaz ini, kami mungkin mengelolakannya, kami mungkin membina umat-umatnya, biar semuanya menyiapkannya. Sama di sini mungkin kaum atau panitia mengelolakannya, biar mana nih yang kurang, oh kasih bukunya pacah-pacah gitu ya kan gitu. Oh ini mau di tingkat 2, takutnya panitia, oh Papa Janol, apalagi biar baru di Papa Janol, Pak, itu nah lampu yang apa ya, lampu yang dari Prancis itu bisa jelas kan sudah selesai bangunannya Papa Janol, misalnya bangunnya udah mewah dan sebagainya, pulang lagi lampunya, lampu Prancis yang dari Prancis datangkan. Tadi katanya ubahnya dari Jawa tadi kan, lampunya datangkan dari Prancis. Siapa salah? Siapa yang melarang? Ya kan? Mungkin biar dengan itunya, ya kan? Panitia mengelolakannya, ya, mengelolakannya. Ini balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kembali lagi mencontohkannya apa? Kebetulan ulun punya 11 hektar tadi. Alhamdulillah diserahkan kepada pemerintah daerah 1,5 hektar, sisanya uang lebih 11 uang 1,5 hektar, anggaplah 9 hektar aja bersihnya. 9 hektar kali 2,5 miliar berapa kira Pak Haji dan hitung. Yang dari anting sampai anting saya dilepas. Janji Allah itu luar biasa. Ya, saya pun tidak pernah berkhayal. Ternyata orang yang menegakkan kalimat Allah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu balasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sertifikatnya berapa sudah? Tahun kemarin 60, tahun ini 110, sertifikatnya belum lagi. Sertifikatnya numpuk kayak gini. Artinya apa? Janjinya Allah kepada orang itu. Jadi bukan ulun bagi harta ulun, tidak. Tapi ulun memotivasi kepada kita bahwa ternyata orang menafkahkan harta di jalan Allah tidak ragu-ragu dan tidak punya imil-imil lain. Ikhlas, yakin akan Allah ganti dengan yang lebih daripada itu. Jadi selain membangun manusia, yuk kita memakmurkan juga. Apalagi ya Rasulullah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Salat orang yang jamaah itu mendapatkan derajat 27. Beda dengan salat sendiri. Lebih afdal, lebih banyak pahalanya orang yang salat berjamaah. Jamaah betul ada yang di masjid, ada yang di rumah, tapi beda. Dalam Al-Quran tidak ada Allah mengatakan salat berjamaah di rumah, termasuk orang yang mendapat hidayah tadi. Kalau di sini innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid. Salat berjamaah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Betul, kalau dapat 27 di rumah. Oh kebetulan kita tidak bisa ke musala ke masjid, kita di rumah berjamaah, tetap 27 dapat. Tapi ada ayat mengatakan nanti minal muhtadin, termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di rumah tidak boleh dapat juga, tapi dalam Al-Quran tidak jelas, tidak ditentukan. Lebih khusus kepada orang yang di dalam masjid. Betul, kita sibuk semuanya. Betul, hidup kita ini kebutuhan hari-hari kita perlu duit dan perlu dan sebagainya. Tapi apa? Kita sempatkan untuk mengisi masjid kita supaya
panitia tidak sia-sia membangunkan di sini. Kira-kira itu jelas 27 dengan 1 berbeda ya. Nah, coba ulun mau ngetes berarti gak banyak dan sedikitnya itu. Ulun ada duit, ada yang hijau, ada yang merah. Saya melihat anak kecil mana itu yang bercalawin aja, yang bercalawin. Sini maju yang bercalawin. Ini yang bercalawin. Siapa nama kamu? Nama ayah kamu siapa? Haji Haidir. Haji Haidir. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Kamu pernah dikasih uang oleh orang tua kamu nggak? Nah, kalau belum pernah nanti saya bilang sama ayah kamu. Ini uang berapa? Harga berapa uang ini? Atau berapa nilainya? 100.000. Yang ini 50. Tahu? Betul? Enggak, ini yang 100.000. Bukan. Ini 10.000. Oh, bukan. Berapa tadi? 100.000. Kamu yang mana yang kamu inginkan? Yang mana? Yang mana? Pilih yang mana kamu mau. Yang mana mau kamu? Yang merah. Yang ini. Ini berapa tadi? Yang merah. Ya, saya kasih. Nah, duduk. Yang merah dia. Ya. Anak kecil ngerti yang merah itu ternyata banyak. Ternyata banyak. Coba ulun cari yang kecil lagi, mana anak kecil? Mana ya? Mana tadi? Mana yang kecil? Ini kan? Ini nih yang kecil. Nah, ini. Ya, sini. Nah. Siapa namanya? Ayah kamu siapa? Ada ayah Tiwi. Ayah juga namanya? Busuk. Busuk. Kelas berapa? 4 SD. SMP. SD. Ini ada uang. Ini berapa? 10.000. Yang ini 50.000. Kalau saya kasih, yang mana pilih? Yang ini. Mau ya? Oke. Tangan kanan. Yang mana? Tangan kanan. Salah. Ya. Duduk silakan. Salim. Ya. Ternyata 2 contoh anak mungkin tadi kelas 4, ini kelas 3. Oh, kelas 3 ya? Itu sampah. Ternyata mereka orang tua itu mengerti dengan duit. Saya kemarin di Mangkawi, hari Kamis di kilo 4 itu, ternyata 2 anak yang saya panggil itu gak ada yang tahu duit. Ini harga berapa? Harga 100.000 itu. Bingung dia, gak bisa menyebut. Harga berapa? Bingung dia. 10.000 katanya. Yang satunya 50 dengan 10.000. Yang 50.000 dibilangnya 5.000. Agak kecil seperti itu. Tapi uniknya ketika saya suruh memilih yang merah dengan yang biru, saya tadi ternyata dia pilih yang merah juga, tidak tahu. Ngerti dia uang banyak itu. Begitu juga yang satunya, uang 50.000 dikatakan 5.000, uang 10.000 dikatakan 10.000, 5.000. Tapi dia mengerti memilihnya yang biru juga dibandingkan yang merah seperti ini. Artinya apa? Kembali kepada sholat berjamaah.
Ternyata anak kecil lebih mengerti yang banyak nilainya, yang sedikit nilainya. Sayang ya, kalau pahala itu tidak kelihatan. Kalau pahala seperti contoh uang tadi, yakin kita akan berbondong-bondong menuju musala dan masjid atau tempat-tempat ibadah untuk salat berjamaah karena kelihatan. Ini contoh dua tadi. Dan saya itu di Mangkawi itu tidak tahu, tidak mengerti dia. Berapa uang itu? Ternyata dia juga mengerti memilih. Ini uang banyak, ini uang sedikit. Artinya apa? Yakin kita pada malam ini, yakin kita akan mengerti. Ternyata sholatul jamaah itu lebih banyak min sholatil fardhi daripada sholat berjamaah bisa isrina derajat dengan perbandingan 27 kali lipat. Maka orang yang ke masjid adalah masuk. Salah satu kata Allah dalam ayat itu adalah termasuk orang yang minal muhtadin. Yang kedua yang dikatakan Allah termasuk orang yang minal muhtadin adalah man amana billah. Ternyata di sini memakmurkan masjid lebih diutamakan daripada amanah billah. Kenapa nggak aman billah dulu baru makmurkan masjid? Biasanya membangun masjid itu adalah orang-orang beriman. Kenapa di sini dalam ayat ini ternyata memakmurkan masjid lebih dahulu dikatakan dalam ayat ini daripada amanah billah, daripada beriman kepada Allah? Mohon maaf, banyak masjid yang dibangun tanpa iman. Banyak masjid dibangun hanya karena bermewah-mewahan. Banyak masjid karena malu kampung kita tidak punya masjid yang bagus. Banyak masjid yang dibangun karena masjidnya sudah mau roboh. Ya. Saya pernah tahun 97 mengisi salah satu masjid. Kalau salah mohon maaf itu bantuan. Kebetulan saya salah putih, baju putih, mengisi tausiah. Saya sebelum duduk itu menyapu apa? Lantai itu. Jauh kayak punya hambal kayak gini. Ketika saya tanya dengan bapak penghulunya, memang gak disolati ya? Enggih Pak. Kapan disolati? Hari Jumat. Akinya pun Pak Haji Hadirai waktu itu gak punya aki. Apa yang terjadi begitu kami mau ceramah itu? Apa aja? Ternyata batayan biji bergabung-gabung. Padahal tumbang tuan itu kelewatan emas lalu lalang dari tumbang culai atau mau culai. Lempar aja segam ke kampung itu. Ya kan orang lewat kelotok gitu. Kalau usah sih enggak, sambil lewat ya Haji Haidir boleh emas aja dia. Ditumbang apa namanya? Tumbang julai, bukan julai itu. Lewat sekilo gitu kan. Kalau usah banyak-banyak. Segam aja gitu. Buat plastik lempar. Oi, ke atas kampung. Segam emas, bangunkan masjid, bangunkan ini. Belikan karpetnya mungkin, belikan akinya gitu. Apa kurang yang 97 itu? Culo itu rame-ramenya emas tahun 97 depan rumah aja, ya kan? Tapi ada masjidnya yang tak terjamah manusia. Kenapa? Karena tidak memikirkan bagaimana pengisinya. Mungkin karena ulun dulu berjalan kemana-mana, mungkin banyak masjid yang saya datangi yang memprihatinkan, ya, memprihatinkan. Terutama pemakmur masjid itu tidak ada, kebanyakan itu kendala kita, ya, kendala kita. Lalu apa? Ada masjid, kenapa lebih dahulu masjid dikatakan oleh Allah membangunkan masjid daripada iman amanah billah tadi? Karena tadi pembangunan masjid didasarkan, mohon maaf, kadang-kadang ada yang ya mohon maaf mungkin karena musim caleg ini tolonglah nantilah kasih ke masjid, tolong nantilah nomor sekian, nomor 1, nomor 2, nomor 3
lagi? Tolonglah nanti jebuskan nomor 12. Ya kan? Nah, masjid untuk masjid lah 50 juz. Tapi tolonglah anu jamaahnya sampaikanlah anu minta tolong juga minta bantu jebuskan nomor 2, nomor 3 atau nomor 20. Ya. Niatnya karena minta job plus minta jobloskan sehingga masjidnya dibangun tanpa dengan keimanan, dibangun tanpa dengan ikhlas, tanpa berdasarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga masjidnya kadang-kadang kosong. Makanya aman billah yang kedua itu ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang dikatakan dalam Al-Quran itu yang termasuk dalam berbagai adalah wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan salat. Nah, salatnya nomor 3 dalam Al-Quran yang itu. Wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan, menegakkan salat. Penting sekali masjid utama kan? Masjid dibangun bagus, tapi tidak ada yang wa aqamas shalahnya di masjid. Maka akan sia-sia juga. Ini puluh ini balik jam ini. Sudah habis sejam tadi ya. Nah, kalau kelewatan tolong di satu nanti ya. Karena mengantukkan kasihan orang puluh dia anak goreng. Ya Allah. Apalagi ulah dengan bini anu. Ya Allah, bro. Pasangnya berdahulu aja. Karena masalahnya Pak bila lambat boleh ditelepon. Nah, sama karena cinta dia kepada suaminya. Jadi Pak Haji Saidi ada awal lama bang di mana bang? Oh lagi belum selesai lagi. Jadi kebetulan memang pernah gitu. Bapaknya saya di mana kemarin ngasih tahu sih. Begitu selesai ngasih tahu saya telepon, maka di telepon ada foto mamanya kan. Nah saya bilang apa tadi? Nggak bisa lama. Bapaknya karena sayang betul juga saya. Nah, alhamdulillah mungkin karena kebetulan dapat rezeki seperti itu. Ya. Jadi biar sama-sama biar nggak ada mengantuk ulun karena di Sudiki Lawang. Tidak, ulun lawas di sini. Ulun Sudiki Lawang udah kau goreng kemana? Ya enggak, mampian nyaman aja dibukai lawang. Ulun nggak ada. Wa aqamus shalah wa ataz zakah, yang keempat wa ataz zakah, dan orang memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya, menyalurkan harta hak orang lain. Di harta kita ada hak orang lain 2,5% itu. Walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah, dia tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita sudah nggak ada yang takut dengan manusia, ya. Gak ada yang takut dengan hantu. Di kota tidak ada hantu, ya. Hantu yang kayak di kampung-kampung tidak ada. Ulun pernah dikatakan hantu ya boleh jadi ditumpang tunjang waktu itu subuh membangun anak-anak. Jadi ada anak santri 2 orang, yang satu kakaknya laki-laki, yang adiknya perempuan. Nah, karena waktu itu kurang lebih 6 bulan saya harus menutup pintu setiap kali subuh selama 6 bulan. Membiasakan anak-anak itu sholat berjamaah di masjid. Selama 6 bulan membiasakan mereka itu setiap subuh diketuk jam 3 saya udah jalan ke ujung kampung bangun. Di sini ada santri saya bangun ikut, sini lagi ketuk bangun ikut, ajak ke masjid. Itu selama 6 bulan baru menjadi terbiasa. Setiap subuh dibangun. Kalau siang kan datang sendiri ke masjid. Subuh yang tidak bisa. Apa yang terjadi pernah? Suatu malam subuh jam 3 itu berjalan. Ketika saya nyental, ada seseorang yang sedang berjalan kurang lebih dari sini ke itu ke dinding sana. Saya ngomong dengan anak 2 orang ini, duduk, ya itu ada orang berjalan. Melihat gak kalian? Gih melihat. Saya matikan, cinta. Gak mau saya cinta terus. Setelah sampai di situ, kita cari mana orang tadi. Kata tadi ada orang. Gih Pak, ada orang tadi. Kita cari Pak. Kalau bisa punya bawah jembatan, cari bawah jembatan, cari bawah orang.
Kok ada? Oh berarti sudah hilang dari kemana kan? Bersembunyi hilang. Terus ke masjid. Setelah salah subuh baru saya ceritakan. Tahu nggak tadi? Itu yang dikatakan hantu iblis. Kadang-kadang jelas juga kelihatan hidungnya. Kalau saya bilang itu hantu, benar-benar waktu mencari tadi, takutan buahnya. Ya kan? Bukan? Ulun ketinggalan sorangan. Anak buka, ulun ketinggalan. Awin laju buka, ulun kada. Nah, kayak itu hantu. Nah, rupanya iblis menampakkan menguji kami bahwa tahan nggak mental terhadap itu kan. Tapi alhamdulillah 2,5 tahun kita bertahan di situ. Ya, nah itu. Walam yakhsha illallah. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena ya Allah dalam ilmu tauhidnya Allah ta'ala li syai'in minal kainati bi quwwatihi wa tab'ihi. Dalam ilmu tasawuf atau semua makhluk, semua apapun Allah ta'ala li syai'in tidak akan membuat bekas. Minal kainati daripada makhluk-makhluk, daripada kainat-kainat yang memungkinkan manusia ini mungkin dikuat dengan kekuatan apapun biar hebat apa hebat jago atau tahan tembak misalnya, ya kan, tahan ini tahan itu, tahan badal dan sebagainya. Allah tidak akan membuat bekas, ya, tidak akan membekas dengan kekuatan apapun tadi. Watabih ataupun dengan kelakuannya dia. Kita kalau belajar ilmu tauhid atau tasawuf di situ ada di situ. Ya. Jadi tidak akan memberi bekas pada segala sesuatu yang makhluk yang ada itu tidak akan memberi bekas. Coba aja, boleh ke rumah ambil lading, udah masuk tadi, ada memberi bekas. Tapi jangan langsung cuk dengan bagaimana? Mungkin ulun melajari ada lading masih ada ya. Bila ini kayak misalnya lading, jangan jual langsung cek, jangan. Coba bah dulu, ya kan? Bah dulu ini bisa. Bila pindah-pindah ke depan aja, tekan, ya tak? Bila pindah luka aja berdarah, ya luka tuh berarti. Berarti penanaman tauhidnya belum lagi kan? Ya. Tapi bila kok ada bapak kayaknya pindah mantul aja. Bisa saling dulu kan? Oh ada bapak, coba ditegakkan sedikit. Oh ada bapak kayaknya nih. Coba aja bila tahan. Nah ya tuh. Nah pasangan ini boleh jalan pian gitu. Nah itu. Dan selanjutnya. Nah puasa Allah. Nah, semoga Allah ya ulaika ayyakunu minal muhtadin Allah. Semoga orang-orang itu akan mendapatkan petunjuk, termasuk orang-orang yang minal muhtadin tadi, orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat ini 6 ya kan. Yang pertama orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua yang beriman kepada Allah. Yang ketiga orang yang aqamus shalah. Yang keempat az-zakah. Ya. Yang kelima, berarti kelewatan. Yang pertama, ya'muru masajidallah. Man amana billah ya. Kemudian wal yaumil akhir, ketiga hari akhir. Ya, mungkin hari akhir sudah tahu pada hari kiamat itu. Akhir wa aqamus shalah, salat. Wa ataz zakatnya. Wa lam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada selain Allah SWT. Ada 6 itu. Kalau dalam Al-Quran itu mendapatkan orang yang ciri-ciri, mungkin bahasanya ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita masuk ciri yang mana kita. Dari 6 ciri itu aku ini termasuk orang ayyak wal masajidallah. Alhamdulillah. Atau enggak bisa kok ayyak wal masajidallah, tidak bisa memakai masjid. Aku bisa yang amanah billahnya. Tidak bisa ayat mual masjid, amanah yaumil akhir. Enggak bisa juga itu. Aqamus shalah, mendirikan salat.
nggak bisa mau ke masjid, di masjid batas saja. Tapi tetap nggak, sholatnya tetap dikerjakan, jangan sholat yang parah ya. Yang penting aku beriman pada hari kiamat, nyaman benar lah. Biar percayalah hari kiamat, percaya. Karena hari kiamat itu pasti akan terjadi, ya kan? Pasti akan terjadi, percaya. Oh, itu kan sudah bayangan. Yang penting percaya. Nah, seperti itu. Artinya dari 6 itu adalah tanda-tanda orang termasuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu, nah diragukan tuh, ya kan? Diragukan. Maka Rasulullah dalam hadis Rasulullah ada yang dikatakan, ya, yati yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, bisalatin dengan salatnya, wa zakatin dengan zakatnya, wa saumin dengan saumnya, puasanya, wa sadaqatin dengan sedekahnya, wa hajjin dengan hajinya. Tapi sayang, dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala siamnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala hajinya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ternyata itu sia-sia belaka. Kenapa? Dalam hadis itu, ya, kenapa? Padahal dia punya haji, dia punya salatnya, dia bersedekah sering, dia lakukan salat, dia lakukan siang, puasanya, puasa wajib, puasa sunat dan sebagainya. Tapi sia-sia. Apa yang dilakukannya membuatnya dia sia-sia. Yang merusak pahalanya itu apa? Syatamaha. Dia ini, ya Rasulullah, menggosip, apa? Bahasa kita mau menyebut-nyebut orang gitu aja, gosip. Ah, itu coba itu makan duit wakaf, itu makan mobil, ya kan? Itu menggosip. Itu Ustadz bawa mobil ras itu. Ah, jangan-jangan itu makan duit wakaf pesantren. Jadi supaya jangan jadi fitnah, makanya kami tidak meminta-minta. Ya, karena bila ulun meminta-minta ke masyarakat, ulun bawa mobil, jadi fitnah. Masyarakat kira, wah itu Ustadz itu makan duit pesantren aja, itu bawa mobil itu nyaman benar. Akhirnya masyarakat yang tidak tahu, dia menggosip, dia memfitnah. Satu, menggosip, ya, atau mengumumi orang lain. Yang kedua apa?